Halo sobat Nime, waduh, maaf nih, Bang Jack lambat upload ya, lah, orang tua Bang Jack tumbang lagi, waduh, jadi ya gitulah. Dalam video kali ini kita lanjutkan lagi yuk, Magic Emperor, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah kemunculan Cucu dan juga Yunhai, di sini mereka berdua pun ternyata berhasil membuat barrier area formasi yang menjerat Tianxiang dan juga Bocah Long serta yang lainnya pun hancur. Dan itu berhasil menyelamatkan mereka berdua, para tuan muda itu di sela-sela masa kritis. Setelah berhasil keluar dari dalam barrier yang penuh dengan racun, di sini Bocah Long ini pun memiliki suatu rencana gila untuk menghadapi bocah racun itu dengan cara menyatukan kekuatan para tuan muda ini. Ya, walaupun resikonya juga cukup besar pula. Setelah mengatur suatu rencana tentang apa yang akan mereka lakukan untuk menghadapi bocah racun yang memang sedang bersembunyi di balik asap racun itu, di sini, tiga tuan muda ini pun melesat dengan sangat cepat ke arah kampret Yan Bagui. Ya, mereka pun melesat ke arah Yan Bagui yang telah bersembunyi di balik awan racun. Dan aksi mereka pertama kali diawali oleh Tianxiang. Ya, di sini Tianxiang pun membelah awan racun itu dengan tebasan pedang miliknya. Setelah awan racun itu sedikit menyebar, kini Bocah Long lah yang langsung melompat masuk ke dalam awan racun itu. Ya, walaupun Bocah Long itu sempat masuk mencoba untuk mendekati bocah Yan Bagui, tapi di sini bocah Yan Bagui bukanlah tanpa suatu perlawanan. Doi sempat mencoba menyerang Bocah Long yang dengan menggunakan awan racun yang dapat ia kendalikan, dan beruntung, awan racun itu pun dapat dihentikan oleh Cucu. Ya, Cucu dan Tianxiang mereka berdua pun berganti-gantian melindungi Bocah Long ini. Dan begitu jarak telah semakin dekat, di sini Bocah Long lah yang mulai melepaskan teknik Dragon Earth miliknya. Ya, Dragon Earth miliknya ini sama-sama memiliki tugas untuk membuka kepulan awan yang terus-terusan muncul di hadapan mereka. Ya, selepas Dragon Earth itu, kini Tianxiang lah kembali mengambil perannya. Dengan tebasan terakhir yang ia lepaskan, ternyata berhasil menemukan di mana bocah Yan Bagui ini bersembunyi. Ya, ketika Tianxiang berhasil menemukan di mana si kampret ini bersembunyi, kini si kampret ini pun mencoba untuk melarikan diri. Tapi Bocah Long ternyata telah menunggunya tepat di depan wajahnya dan ia juga berujar, "Oi, kampret, mau lari kemana kau?" Dan sekali bocah Yan Bagui itu pun lalu terhempas ke udara. Ya, dengan tumbangnya bocah racun ini, Yan Bagui ini, maka berakhirlah telah perlawanan si kampret racun itu yang memang sungguh-sungguh sangat merepotkan. Ya, hal itu pun juga disambut dengan rasa bahagia dari luar arena pertarungan yang disaksikan langsung oleh para patriark keluarga bangsawan agung. Tapi di sini si nenek seksi ini pun juga sedikit heran ketika ia melihat patriark gerbang kaisar dan juga tuang lelucon, ternyata mereka berdua masih dalam kondisi yang santuy-santuy aja. Di sini nenek seksi ini juga berpikir apa yang direncanakan oleh mereka berdua ini. Sedangkan di dalam arena pertarungan sendiri, di sini Yan Bagui, kau telah banyak sekali membunuh para kroco-kroco. Maka dari itu kau pantas untuk mati, dasar, ucap Nona Cucu. Tapi di sini tidak. Nona Cucu, cobalah sedikit tenang, Nona. Untuk menangkap si kampret ini memang membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Ditambah jumlah korban terbanyak juga berasal dari pihak keluarga mereka. Yang artinya ini kemenangan untuk kita. Ucap Bocah Long ini. Yang membuat Cucu pun yang mendengar itu ia berpikir, apakah memang laki-laki ini selalu kejam? Tapi di sini Cucu pun juga sadar kalau ini adalah perang. Maka dari itu pengorbanan mungkin saja memang tidak dapat dihindari lagi. Tapi tiba-tiba saja ada yang nyengir. Dan ia juga berujar, hihihihi, bukan cuman kalian saja yang menang loh. Tiba-tiba saja di sini ia terkena suatu serangan yang tiba-tiba saja datang ke arah dirinya. Dan ternyata serangan itu benar-benar dilancarkan ke arah Tian yang tepat berada di sisi dari gadis imut Ning. Dan mendengar ada suara orang nyengir ditambah suara efek benturan, membuat tiga tuan muda ini pun ternotis akan suara itu. Dan sungguh terkejutnya mereka ketika mereka melihat di sini si kampret dari lembah Yaoming ternyata ia datang dan berujar, ini sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh tuan muda.
Semakin mengenaskan kau mati, maka akan semakin baik pula untuk pertarungan ini. Hihihi. Tapi aku juga sempat berpikir tentang rencana apa yang akan kugunakan untuk mengakhiri hidupmu bocah. Tapi sepertinya saat ini aku juga telah menemukan cara apa yang sebaiknya aku gunakan untuk kematianmu. Maka dari itu tiba-tiba saja celap, kini Ning pun ditangkap. Ya, ditangkap dan dicengkram ke udara. Di mana bocah kampret ini juga berujar, "Oi, gadis mungil, kau seharusnya merasa terhormat karena memang kematianmu ini benar-benar membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Dan asal kau tahu, kami melakukan ini semua hanya ingin melihat tentang apa yang akan ditampilkan atau reaksi apa yang akan dikeluarkan oleh Swaring Demon itu." Ini sungguh menakjubkan. Selain itu juga melihat adik bontotnya bakal dieksekusi, membuat dua saudaranya ini mencoba untuk menyelamatkan Ning. Tapi boom, kedua kroco itu bukanlah lawan yang dapat menghadapi salah satu tuan muda bangsawan. Melihat kedua saudara kandungnya dihempaskan like a lalat, membuat Ning pun juga sempat khawatir. Tapi ini bukanlah waktunya untuk mengkhawatirkan orang lain, karena di sini ketika bocah Yao Ming ini mencengkram tangannya lebih kuat lagi, membuat Ning pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ditambah ketika bocah kampret ini berujar untuk tidak perlu khawatir, kau tidak perlu mengkhawatirkan para kroco-kroco itu, karena mereka akan baik-baik saja. Karena aku sama sekali tidak tertarik dengan para serangga. Melihat pujaan hatinya diperlakukan seperti ini, membuat Tian di sini ia tidak dapat tinggal diam. Maka dari itu di sini Tian pun melesat dengan sangat cepat menggunakan teknik formasi penyerangan yang ia miliki. Melihat serangan datang ke arah dirinya, sempat membuat bocah Yao Ming ini pun juga sedikit ternotis. Namun di sini bocah Yao Ming ini pun dengan santunya ia dapat menghindari serangan dari Tian. Dan ia juga berujar, aku juga sedikit khawatir jika memang serangan ini datang dari Tian Xiang. Karena memang bocah itu sungguh gila. Tapi jika ini berasal darimu, inilah bukan apa-apa. Maka dari itu matilah kau. Buar! Di sini Tian pun benar-benar dihajar, yang membuat tiga tuan muda itu pun cukup terkejut. Dan ketika mereka ingin bergerak, membuat bocah Yao Ming ini pun tahu kalau ia akan kesulitan jika ia harus menghadapi tiga tuan muda secara bersama-sama. Maka dari itu Doi pun menggunakan Ning sebagai sandera. Jika memang berani mendekatinya, maka ia tidak akan segan-segan langsung membunuh gadis mungil ini. Dan mendengar ancaman itu membuat mereka pun mau tidak mau harus mengikuti dan juga mulai menahan diri sejenak. Hei, kalian bertiga ini berasal dari 7 bangsawan agung. Dan aku tidak menduga kalau ternyata hari ini aku bisa mengancam kalian, para tuan muda bangsawan, menggunakan seorang gadis kecil yang berasal dari keluarga kelas 2. Ini sungguh sangat ironi. Sungguh pemandangan yang sangat luar biasa sambut bocah kampret ini. Ditambah bocah ini juga berujar, "Oi, gadis mungil, lihatlah para tuan muda itu, mereka sungguh sangat peduli dengan dirimu. Dan yang terpenting yang harus kau tahu, dan orang yang membuat ini semua menjadi seperti ini adalah Swaring Demon itu. Karena jika bukan karenanya, bagaimana mungkin kami para tuan muda ini mau berurusan dan membuang-buang waktu hanya untuk mengurus gadis rendahan seperti dirimu." Ucap dari bocah Yao Ming ini. Ia melihat si kampret ini yang berasal dari lembah Yao Ming mengincar Ning, membuat cucu pun paham kalau target utama para kampret-kampret ini sebenarnya adalah Zovan. Maka dari itu, kini tiga tuan muda ini pun mengatur suatu rencana. Ya, mereka pun juga mulai bergerak. Mereka bertiga mulai bergerak mencoba untuk mengepung dari segala sisi, mengepung dari 3 arah yang berbeda. Selain itu juga, di sini cucu pun juga tidak menduga kalau ternyata para kampret-kampret ini bahkan sampai harus menggunakan seorang gadis kecil yang sangat lemah hanya untuk menargetkan Zovan. Di sini cucu pun juga sempat berpikir tentang apa yang akan dilakukan oleh Zovan jika memang Ning benar-benar akan mati. Sedangkan di tempat lain di luar arena pertarungan terjadilah suatu kebingungan bagi para penonton. Mereka pun bingung tentang apa yang terjadi. Kenapa gadis kecil yang berasal dari keluarga kelas 2 dapat menjadi titik puncak dari peperangan ini. Iya, hal itu pun dibenarkan oleh Yun Xiang, karena ia juga sadar akan satu hal. Ia sudah sadar dari dulu bahwa Zovan adalah tipe orang yang tidak akan pernah menyadari tentang perasaannya sendiri akibat rasa cemburu.
Maka dari itu bocah itu akan terus berfokus kepada kekuatannya saja dan suka mengabaikan bahkan mencoba terus-terusan untuk mengosongkan emosinya. Sebenarnya Yun Xiang pun juga tahu kalau Ivan memang merupakan orang yang sangat tenang. Tapi seharusnya tentang apa yang ada di pikirannya tidak akan sesederhana itu. Mungkin saja Zofan sendiri tidak akan tahu tentang apa yang membuatnya menjadi resah di hatinya. Maka dari itu ia lebih memilih untuk memaksakan dirinya menjadi dingin dan tidak memperdulikan sekitar. Dan dalam arti lain, tentang apa yang dilakukan oleh Zofan ini hanyalah untuk mencoba menghentikan banjir emosi dengan cara membangun suatu bendungan atau kayak membangun suatu tembok pelindung. Dan jika bendungan itu yang dibangun olehnya retak, maka gelombang pasang pasti akan memakannya. Maka dari itu Ning, kau harus bertahan atau Zofan benar-benar akan menggila. Sedangkan di sisi lain, di sisi Perdana Menteri Zugi, Doi pun berujar, "Oi, Tuan Leng Wuchen, apakah kelemahan bocah yang kau maksud itu adalah kematian dari gadis kecil ini?" Perdana Menteri, sepertinya kau mungkin tidak menyadarinya, tapi aku telah mengamatinya selama beberapa hari ini. Kalau sebenarnya gadis kecil itu adalah kekhawatiran terbesar dari Zofan. Dan mungkin saja bocah itu juga sendiri tidak akan pernah menyadarinya. Karena bocah itu tidak menyadarinya, lantas bagaimana bisa Tuan Leng menyadarinya? Sambut dari Perdana Menteri. Ini simple Tuan. Apa yang selalu didambakan oleh seorang pria akan terlihat tanpa mereka sadari sendiri. Karena saat baru saja tiba di kota Dragoncloud, bocah itu sempat bertarung dengan tuan muda kami. Saat itu juga ia menyelamatkan 2 orang perempuan. Yang pertama adalah nona muda keluarga Luo, dan yang kedua adalah nona muda Shu ini. Hei, apakah hanya karena itu? Tanya dari Perdana Menteri. Tidak, tentu saja tidak semudah itu Tuan. Karena saat pertama kali aku memperhatikan mata dari bocah itu tanpa sadar, ia selalu saja memperhatikan gadis mungil itu. Bahkan ia juga mengabaikan keselamatan dari nona mudanya sendiri. Dan hal itu hanya dapat terjadi kalau ia benar-benar tertarik dengan gadis itu. Maka dari itu, seberapa istimewanya gadis itu di hatinya? Tidak ada yang tahu. Selain itu juga, saat di panggung event pertarungan pertama, saat Zofan meraih kemenangan yang sungguh menakjubkan, kau tahu siapa yang lebih dulu ia hampiri? Ya, itu adalah gadis mungil ini. Karena memang sejatinya saat seorang pria menampilkan sisi heroiknya, ia ingin sekali memamerkannya. Bukan kepada teman wanitanya, tapi kepada wanita yang memang ia cintai. Dan mungkin saja itu semua ia lakukan tanpa ia sadari. Tapi tindakan itulah adalah tindakan yang paling ia inginkan di hatinya. Apakah Anda berpikir seperti itu? Hanya dengan 2 pertemuan itu, apakah Anda benar-benar telah memahami kelemahan dari orang itu? Kau sungguh hebat, Tuan Leng Wuchen. Aku juga harus mengatakan bahwa kau benar-benar membuatku terkesan. Tidak Tuan. Saya tidak pantas mendapatkan itu semua dari Anda. Karena ini semua hanyalah sebuah bakat. Bahkan kebijaksanaan Perdana Menteri itu tidak akan sebanding dengan ini semua. Karena Anda adalah orang yang tidak tertandingi. Apakah artinya Anda juga tertarik dengan diriku? Dan jika itu iya, apakah aku bisa berasumsi kalau aku adalah targetmu yang selanjutnya? Hei, bagaimana mungkin itu bisa terjadi Tuan? Saya tidak akan pernah berani untuk melakukan itu kepada Anda, Perdana Menteri. Tidak. Setelah Tuan Leng Wuchen telah selesai mengatasi bocah kecil itu, aku juga tidak keberatan untuk bermain 1 atau 2 dengan dirimu. Ucap Perdana Menteri Zugi. Sedangkan yang ada di pikiran dari Tuan Leng Wuchen, ia berpikir kalau pria yang ada di depannya ini adalah pria tercerdas yang ada di dunia ini. Dan melawannya, ini sungguh membuatku benar-benar sangat tertarik untuk melakukannya. Sedangkan di arena pertarungan saat ini Ning, ia masih digenggam oleh bocah kampret. Oi, gadis mungil, asal kau tahu, awalnya si kampret racun itu ingin berencana untuk melumatmu menjadi genangan darah dengan menggunakan racun yang ia miliki. Tapi kurasa ide itu tidak akan cukup untuk memancing amarah dari Zofan. Jadi aku memiliki suatu ide yang lebih menarik lagi. Bermimpilah kau, kakak Zofan pasti akan datang. Ia akan datang menyelamatkanku, ujar dari bocah Ning ini.
Iya, melihat gadis ini yang terus-terusan disiksa sempat membuat dia sungguh kesal dan juga frustasi. Ditambah ketika bocah kampret ini berujar kalau Zofan tidak akan pernah datang. Bocah itu tidak akan pernah datang karena saat kami sedang melakukan penyergapan ini, Zofan sedang bersama tuan muda Huang Fukitian dalam usahanya untuk merebut pil haram keempat itu. Dan melihatmu lebih dekat, aku jadi ingat sesuatu. Bukankah kau seharusnya yang menjadi tumbal di keluarga kami dulu? Ya, meskipun terlambat beberapa tahun, tapi tidak ada kata terlambat untuk menjemput takdirmu. Maka dari itu, Ghost and boom. Melihat si kampret itu ingin melepaskan semacam teknik memaksa cucu pun yang ada di sini, Doi pun langsung melesat dengan sangat cepat ke arah si kampret itu. Ya, mereka semua pun tahu kalau teknik si kampret itu adalah teknik untuk mengambil esensi jiwa. Dan itu benar-benar membuat Tian ia sungguh frustasi karena wanita yang benar-benar ia cintai benar-benar akan mati tepat di depan matanya. Dan kematian dari bocah itu juga telah disadari oleh Zofan. Karena ternyata di sini Zofan pun merasakan ada suatu ikatan yang benar-benar terputus. Karena benar saja saat ini Ning, ya jiwa dan tubuhnya benar-benar telah terpisah. Telah mendapatkan jiwa dari gadis mungil itu. Kini tubuh gadis itu pun tidak lagi berarti. Maka dari itu di sini tubuh Ning itu pun dilempaskannya begitu saja. Karena memang yang terpenting saat ini esensi jiwa yang sungguh murni itu telah ada di tangannya. Dan ini adalah esensi jiwa yang benar-benar langka. Si kampret ini juga berujar kalau ini sungguh kerugian yang sangat luar biasa bagi mereka. Membiarkan gadis kecil ini melarikan diri pada saat itu. Dan untungnya aku bisa kembali mendapatkan jiwa gadis mungil ini. Tapi di sela-sela itu tiba-tiba saja cucu pun telah berada di belakang dari si kampret ini dan bersiap untuk menyerangnya. Ya, di sini cucu pun meminta agar si kampret itu pun mengembalikan esensi jiwa milik Ning. Dan begitu serangan cucu beradu di antara keduanya, duar! Keduanya pun terhempas. Ya, di sini gadis cantik cucu pun harus terhempas akibat benturan energi di antara keduanya. Di sini si kampret jahat ini juga berujar kalau telah kehilangan esensi jiwa, maka dari itu Ning hanya dapat bertahan selama beberapa hari aja. Maka dari itu si kampret Zofan pasti tidak akan pernah bisa mengucapkan selamat tinggal perpisahan kepada gadis ini, ujar si kampret ini. Si kampret ini juga sembari kabur, ia juga berujar kalau Zofan mau balas dendam, maka dari itu ia harus pergi menunggu di Gate Earth. Karena ia akan menunggu Zofan di tempat itu. Tapi bocah ini pun yang ingin kabur itu tidaklah mudah. Karena kini tepat di depan si kampret itu, bocah Long dan juga Tian Xiang telah siap untuk melepaskan suatu tebasan pedang dan juga tidak akan pernah membiarkan si kampret itu kabur. Begitu juga dengan bocah Long ini. Doi tidak akan membiarkan si kampret ini kabur. Buam! Selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan akhirnya si beban itu mati. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.